Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belakangan ini banyak musibah terjadi di negeri kita, di wilayah kita, di tempat kita, kampung halaman kita. Baik itu banjir, longsor, gunung meletus, kemarin Desember, Gunung Semeru. Kemudian musibah-musibah lainnya juga beruntun, apalagi musim hujan besar begini, seringkali banjir, longsor, itu sudah musibah tahunan. Bagaimana kita menyikapi musibah agar musibah itu menjadi berkah? Paling tidak menjadi tiket kita untuk mendapat sorga di akhirat nanti. Jalan satu-satunya adalah sabar, ikhlas. Itu termasuk kudrah dan iradah Allah, sudah takdir Allah, mau dikemanakan lagi, mau diapakan lagi. Allah berfirman dalam suratul Baqarah ayat 105 dan 107 sampai 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Firman Allah, berilah kabar gembira, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Yaitu orang yang apabila terkena musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita adalah kepunyaan Allah dan kepadanya kita kembali. Jadi setiap musibah kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan hanya mendengar kabar kematian saja, tapi musibah banjir, longsor, gunung meletus, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka yang mengucapkan hal demikian itu, maka mendapat sholawat dan rahmat dari Allah. Mendapat tiket keselamatan dan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Dan diriwayatkan dari kitab Ibnu Sunni dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, hendaklah seorang dari kamu mengembalikan pada Allah dalam segala sesuatu, bahkan pada kerusakan tali sandalnya, karena itu termasuk musibah. Jadi sekecil apapun musibah itu yang diceritakan ini, tali sandalnya rusak atau tali sandalnya putus, serahkan pada Allah. Termasuk musibah, apalagi musibah-musibah yang besar. Kita kembali kepada Allah. Kita semua ini punya Allah dan akan kembali pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian menyikapi musibah agar menjadi berkah. Sabar. As-sabru indal musibah. Sabar dalam hal musibah. Orang yang tahu berkahnya musibah, orang yang tahu bahwa musibah itu adalah penghapus dosa, tiket untuk mendapatkan sorga dan kebahagiaan di akhirat nanti, maka orang-orang yang tahu itu dia berlomba-lomba mencari musibah. Orang yang tahu kalau musibah itu di sebaliknya adalah berkah yang luar biasa, pahala yang luar biasa, balasan sorga yang luar biasa, maka orang berlomba-lomba mencari musibah. Sayangnya kita semua ini tidak tahu, kita semua tidak mengerti apa di sebalik musibah itu, sehingga kita menghindari musibah sejauh mungkin, berlindung pada Allah dari segala musibah, agar dijauhkan dari musibah. Bahkan doa kita, berdoa agar dijauhkan dari musibah. Kalau kita tahu, seandainya kita tahu di sebalik musibah itu ada berkah, hikmat, dan pahala yang luar biasa, maka orang berlomba-lomba mencari musibah. Anda kira musibah cuma hanya
ditinggal mati orang tua, anak dan sebagainya, atau kehilangan barang kita, harta kita, atau mendapat kesusahan beruntun dan sebagainya. Anda kira musibah cuma itu, longsor, banjir dan sebagainya. Orang mendapat pangkat, jabatan, musibah itu. Jangan dikira enak-enakan terus dapat uang banyak, melimpah ruah, bukan musibah, itu cobaan. Sama juga. Begitu juga jabatan. Gara-gara mendapat jabatan dia menjadi korupsi dan sebagainya hingga masuk penjara. Atau kalau korupsinya tidak ketahuan sampai selesai jabatannya, sampai dia mati, masuk neraka. Karena apa? Karena dia waktu di dunia mendapat jabatan dan dia melakukan hal-hal yang tidak mesti yang dia lakukan. Berarti musibah jabatan itu. Mestinya dia kalau tidak menjabat dia aman sampai dunia akhirat. Mestinya dia kalau tidak kaya raya, tidak melimpah ruah hartanya, dia aman sampai akhirat. Berhubung dia melimpah ruah hartanya, anaknya narkoba, dia mendapat pemeriksaan yang luar biasa dari mana hartanya, kemana dia belanjakan. Bahkan tidak selamat di akhirat. Karena apa? Karena kaya raya. Mestinya kalau dia tidak kaya, dia selamat di akhirat. Nah, berarti kan kaya raya itu musibah. Jabatan, pangkat, musibah. Sementara kita tidak. Kita malah pasang pelang besar-besar agar orang memilih kita. Kita mencari masa demikian hebat sampai setiap pojok jalan ada gambar wajahnya kita agar dipilih. Padahal jabatan itu musibah. Kalau seandainya biaya besar buat kita bikin baliho setiap jalan, setiap sudut kota dan seluruh kota di seluruh Indonesia, berapa ratus miliar, bangunkan masjid. Masya Allah. Dibangun masjid, dibangun pondok pesantren, majelis taklim, itu tiketnya dia sudah, surganya dia sudah surganya dia pasti, insya Allah jaminan surga. Lah kalau dibuat belum tentu dia nanti menjabat menjadi berkah, jangan-jangan malah nggak amanat. Kita kembali lagi ke musibah, mengangkat musibah. Rasulullah bersabda dalam kitab Ibnu Sunni dari Abu Qatadah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah bersabda, "Man qara'a ayatul kursi wa khawatimi suratul Baqarah indal karbi akhashawullahu azza wa jalla." Man qara'a ayatul kursi, barang siapa membaca ayat kursi, wa khawatimi suratul Baqarah, dan akhir surat Baqarah, akhir surat Al-Baqarah, indal karbi akhashawullahu azza wa jalla, maka Allah mengangkat kesusahannya dan menolongnya. Jadi musibah, kalau kita mendapat musibah, mendapat kesusahan, mendapat apapun yang tidak menyenangkan, membaca ayat kursi. Man qara'a ayatul kursi, barang siapa membaca ayat kursi dan surat Al-Baqarah di waktu kesusahan, niscaya Allah azza wa jalla menolongnya, mengangkat kesusahannya. Yang dibaca ayat kursi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, dan seterusnya. Dan akhir surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dan seterusnya. Itu bacaan kalau kita mendapat musibah, agar diangkat musibah itu, ditolong oleh Allah. Dan pahala sabar atas musibah itu luar biasa. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Al-Qudai, Ad-Dailami, dan Turmuzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah bersabda, idza wajjahtu ila abdin min abdihi musibatin fi badani aw malihi aw waladi summastakbala dzalika bisabrin jamilistah, yaitu minhu yaumal qiyamati ansibalahu mizanan au ansuralahu ziwana.
idza wajjahtu, apabila telah kubenamkan, telah kuberikan bencana, kemalangan kepada seorang hambaku, pada badannya, au badani, au waladi, pada anaknya, au malihi, pada hartanya, dalika bisobrin, dan dia sabar menerimanya dengan sabar yang baik. Jamilis tahyatu itu sabar yang sempurna. Aku merasa enggan padanya minhu yaumal qiyamati an ansibat, pada saat nanti di yaumul hisab, ditimbang, diadili kita nanti. Allah berfirman, Allah berkata, aku merasa enggan menegakkan timbangan baginya, atau membukakan buku catatan bagi amal baginya. Jadi nggak ditimbang amal baik dan buruknya itu. Allah enggan menimbang orang itu, dan enggan membukakan buku catatan amal-amalnya waktu di dunia. Tidak diperiksa. Alangkah senangnya orang yang buku catatan kejahatannya nggak diperiksa KPK, pengadilan, atau bahkan bukunya ini hilang. Senangnya bukan main. Senangnya bukan main. Apalagi ini catatan amal kita nanti di akhirat gak diperiksa. Buku amalan tidak diperiksa, kemudian tidak ditimbang amal baik dan buruknya. Karena apa? Karena dia sabar waktu diberi musibah oleh Allah. Pada waktu hidup di dunia diberi kesabaran, kemalangan yang menimpa dirinya, badannya, kesehatannya, sakit menahun, gak sembuh-sembuh, dia sabar. Awalati, pada anaknya mungkin meninggal dunia atau pergi jauh atau apa, dia sabar. Sabar ikhlas atas ditinggal anaknya. Aumalihi, pada hartanya kehilangan, misalnya mobilnya hilang, motornya hilang. Mau dia apa? Motor hilang, mobil hilang, mau dia apa? Sudah mau protes. Sudah sabar. Dan itu akan berakibat bahwa kita mendapat tiket surga. Tidak diperiksa amal baik dan buruknya, tidak ditimbang timbangan amalnya, lolos. Karena apa? Karena sabar. Kita ini seringkali tidak sabar. Susah untuk menjadi sabar begitu. Jangankan musibah. Seorang ibu-ibu cuci baju saja, mencuci baju dia. Kemudian dijemur, panas dijemur. Ditinggal masak sebentar, hujan. Maka dia meringkas bajunya yang dijemur tadi. Biar tidak kehujanan, biar nggak basah lagi. Masak lagi. Sebentar, panas lagi. Maka dia jemur lagi. Dijemur lagi sebentar, hujan lagi. Dia ringkes lagi pakaiannya sambil nengok ke atas. Hei, sing nggih udan gak pokro. Katanya sing bikin hujan, yang bikin hujan tidak benar katanya. Baru hujan saja saya sudah mengeluh, memaki bahkan menghujat Allah. Yang bikin hujan gak benar katanya. Sing nggih udan gak pokro. Gak sabar, apalagi diberi hujan yang deras, yang banjir dan sebagainya, air bah. Apalagi sampai rumahnya longsor. Sabar. Pahala sabar itu luar biasa. Semoga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ditimpa bencana, baik gunung meletus, Gunung Semeru awal Desember kemarin, atau yang tanah longsor, atau yang banjir, atau yang kecelakaan, atau yang sakit, atau yang ditinggal orang terkasihnya meninggal dunia, apapun musibah itu, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan sabar, jalan satu-satunya sabar. As-sabru indal musibah, sabar dalam apapun musibah itu. Baik sahabat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.